Perkenalkan, saya Sonia Alvera Salim, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik Madya, bagian anestesiologi dan terapi intensif, FK Unut RSUP Sanglah, periode 15 Juni 2020 hingga 28 Juni 2020. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan preoperative medicine. Secara definisi, preoperative medicine merupakan suatu perawatan pasien dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Kita dapat mengibaratkan ini sebagai pesawat yang akan lepas landas. Sebelum pesawat itu terbang, ia akan diperiksa oleh petugas terkait dengan kesiapan dari ban yang mungkin dinaiki oleh pesawat, kemudian bensin yang dimilikinya, sehingga pada saat nanti akan melakukan lepas landas, maka itu akan dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga berguna untuk penentuan rute yang akan ditentukan sebelum pesawat itu lepas landas. Begitu pula dengan anestesi. Sebelum dilakukan pemberian anestesi, maka kita melakukan preoperative medicine sebelumnya, di mana hal ini nantinya akan bertujuan untuk mempersiapkan perawatan pasien, baik itu secara pra, intra, maupun pasca operasi untuk mencapai suatu kondisi yang ideal untuk menjalani suatu pembedahan, di mana preoperative medicine ini sebenarnya merupakan satu multidisciplinary subspecialty yang membutuhkan multidisiplin dari spesialis-spesialis yang lainnya. Kemudian tujuan dari evaluasi ini yang pertama dapat digunakan untuk membangun suatu hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Kemudian yang kedua untuk memberikan dokumentasi terkait sistem organ yang memerlukan pembedahan. Yang ketiga menilai status kesehatan pasien secara keseluruhan. Yang keempat mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah baik selama operasi maupun sesudah operasi. Kemudian untuk menentukan risiko preoperatif yang sering kita gunakan yaitu menggunakan status fisik asal. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas ataupun mortalitas selama preoperatif. Dan yang keenam yaitu membantu menentukan rencana perawatan preoperatif yang tepat. Yang ketujuh memberikan edukasi ke pasien terkait dengan pembedahan, terkait dengan anestesi, terkait dengan perawatan intraoperatif maupun pasca operatif, yang mana sebenarnya bertujuan untuk mengurangi rasa cemas dari pasien itu sendiri. Kemudian yang ke-8 tentunya apabila semua dapat berjalan dengan lancar, maka ramainya rawat inap pasien akan berkurang sehingga akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pasien dan tentunya akan meningkatkan kepuasan dari pasien itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar dasar pelayanan pre-anestesi. Standar ini berdasarkan American Society of Anesthesiology yaitu pada tahun 2015. Ada 6 poin di sini. Yang pertama yaitu review rekam medis yang tersedia. Kemudian yang kedua wawancara dan pemeriksaan yang berfokus pada pasien. Yang ketiga pemeriksaan penunjang yang didasarkan pada wawancara dan pemeriksaan itu sendiri. Yang keempat pemeriksaan terapi preoperatif yang sesuai. Yang kelima memastikan memperoleh persetujuan dari pasien atas tindakan anestesi. Jadi bila sebelumnya tindakan anestesi ini memiliki persetujuan yang sama dengan tindakan operasi, untuk saat ini tindakan anestesi sudah memiliki surat persetujuan yang berbeda dengan tindakan operasi. Yang keenam yaitu mendokumentasikan semua tindakan yang sudah dikerjakan di atas. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan preoperative assessment yang nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anamnesis, physical examination, dan laboratory testing, kemudian pre-medication, dan preoperative documentation. Yang pertama yaitu preoperative assessment, yaitu anamnesis. Seperti yang kita ketahui bahwa anamnesis dapat kita lakukan menggunakan basic 4 dan secret 7. Begitu pula pada preoperatif ini kita menggunakan basic 4 dan secret 7. Seperti riwayat penyakit sekarang, yaitu kita mengetahui keluhan utama, kemudian kita dalami kembali dengan secret 7-nya, seperti lokasi, onset, kualitas keluhan, kuantitas keluhan, faktor yang memperberat dan memperingan keluhan, kemudian kronologi, dan keluhan penyerta lain. Perlu kita ingat bahwa pada preoperatif ini, kita perlu menanyakan terkait dengan riwayat makan dan minum terakhir pasien.
di mana riwayat dan minum terakhir pasien ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya aspirasi paru ataupun komplikasinya pada saat terjadi dilakukannya operasi. Kita kenal dengan istilah puasa prabedah, di mana pada puasa prabedah ini merupakan suatu periode yang tidak memperbolehkan pasien untuk menerima asupan baik cair maupun padat secara peroral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan itu dilakukan. Kemudian selanjutnya untuk basic yang kedua kita dapat tanyakan riwayat penyakit dahulu, seperti mungkin adanya riwayat keluhan yang sama, kemudian riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kemudian kita dapat tanyakan riwayat alergi, riwayat anestesi dan pembedahan yang sebelumnya, riwayat transfusi darah, ataupun riwayat kehamilan dan persalinan pada wanita. Untuk riwayat keluarga, kita juga dapat tanyakan adanya suatu kondisi herediter yang mungkin ada pada pasien, namun pada saat itu belum muncul pada pasien. Jika kita dapat mengantisipasinya pada saat terjadinya operasi nanti. Kemudian riwayat sosial dapat kita tanyakan terkait riwayat merokok, riwayat alkohol, minum alkohol, dan riwayat ketergantungan obat. Di sini berfungsi untuk menentukan zat atau obat anestesi apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian untuk menentukan juga tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi pada saat operasi itu berlangsung. Selanjutnya, pasien dengan rencana operasi dan anestesi membentukkan riwayat preoperatif yang terkait dengan sistem kardiovaskuler, fungsi paru, fungsi ginjal, endokrin dan fungsi metabolisme serta muskuloskeletal dan anatomi. Baik, di sini setelah dilakukan anamnesis kita bisa melakukan suatu pemeriksaan fisik. Tentu yang pertama kita akan memeriksa dari tanda-tanda vital pasien, seperti tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, dan nyeri. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan jalan nafas. Di sini kita bisa menggunakan metode Lehmann. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan pada jantung dan paru, pemeriksaan pada muskuloskeletal, pemeriksaan abnormal anatomi dan syaraf. Ini biasanya berguna untuk melakukan apabila akan dilakukan anestesi yang secara anestesi umum. Kemudian bila ada kelainan kongenital dapat dilakukan dengan pemeriksaan faktor. Dapat juga digunakan pendekatan per sistem organ yaitu B1 sampai B6 seperti brain. Kita biasanya mengecek dengan KCS, kemudian melihat refleks pupil, kemudian untuk breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin, biasanya kita dapat dengan pemeriksaan standar seperti inspeksi, auskultasi, palpasi, dan biopsi. Baik, ini adalah Lehmann, yaitu RW assessment yang tadi ada di slide sebelumnya. Dimana Lehmann ini sebenarnya merupakan suatu singkatan. L yaitu look eksternal, jadi kita melihat secara eksternal dari pasien, apakah ada trauma pada wajah, kemudian bagaimana kumis, apakah ada janggut pada pasien, kemudian keadaan lidah dari pasien itu sendiri. E yaitu evaluate the 3-3-2 rule, di mana di sini kita akan mengevaluasi jarak incisor pada pasien dengan 3 jari kita, kemudian jarak pada hyoid mental pada pasien dengan 3 jari pemeriksa, kemudian thyroid to mouth distance dengan 2 jari pemeriksa. Kemudian M yaitu Mallampati score, di mana Mallampati ini berguna untuk mengetahui keadaan dari rongga mulut pasien yang nanti akan menentukan mudah dan tidaknya akan dilakukan suatu intubasi. Mallampati score apabila dia lebih dari 3, kemungkinan akan mengalami suatu kesulitan intubasi. Kemudian O yaitu mengecek apakah ada obstruksi, dan N yaitu memeriksa adanya mobilitas dari leher itu sendiri. Ini adalah gambar dari 3-3-2 roll. Seperti tadi sudah sempat saya bilang bahwa 3 jari pemeriksa untuk memeriksa lebar mulut pasien, kemudian 3 jari pemeriksa untuk memeriksa jarak hyoid bone pada pasien, kemudian 2 jari pemeriksa untuk memeriksa jarak pada irama mental pada pasien. Ini ada gambar dari Mallampati score, di mana
pada malampati ini, kita menilai ukuran lidah relatif terhadap suatu rongga mulut. Semakin tinggi angka malampati, maka semakin sulit untuk dilakukannya suatu intubasi. Cara pemeriksaannya itu sendiri, mata pemeriksa dan mata pasien harus berada pada posisi yang sama tinggi, dasar dalam posisi duduk, dan kemudian kepala pasien dalam posisi yang netral. Kemudian pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa mengeluarkan suatu suara. Maka kita akan mendapatkan gambaran seperti pada gambar ini, dan kita akan mengklasifikasikannya menjadi kelas 1 hingga kelas 4. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan laboratorium, di mana pada pemeriksaan laboratorium ini berbeda-beda tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Biasanya dapat kita lakukan suatu pemeriksaan darah lengkap, kemudian urinalisis, serum elektrolit, faktor koagulasi, melakukan elektrokardiogram ataupun radiografi seperti foto tora. Untuk pemeriksaan ini sendiri sebenarnya memiliki suatu sensitivitas dan spesifisitas masing-masing yang dapat menimbulkan false positif dan false negatif, sehingga oleh karena itu pemeriksaan laboratorium ini harus kita konfirmasi kembali dengan gejala klinis yang sudah kita dapatkan pada saat pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, ini adalah status fisik ASA untuk mengetahui faktor risiko preoperatif pada suatu pasien. Di fisik ASA ini terdapat 6 kelas. Yang pertama, kelas termasuk orang yang sehat normal. Yang kedua, pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang, dengan tidak ada keterbatasan pada fungsionalnya. Kemudian, yang ketiga yaitu pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang memiliki keterbatasan fungsional. Kemudian yang kelas 4, pasien dengan penyakit sistemik yang parah yang memiliki ancaman terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Mungkin contohnya seperti adanya angina pectoris yang tidak stabil, kemudian adanya epilepsi yang tidak terkontrol. Yang kelima, yaitu pasien yang hampir mati yang dapat diperkirakan tidak akan bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi. Biasanya pasien-pasien ini sudah dirawat di rumah sakit, dan kebanyakan sudah termasuk dalam perawatan paliatif. Yang keenam yaitu pasien sudah mati batang otaknya. Ada juga pada ASA ini yaitu kelas E, di mana kelas E ini merupakan suatu prosedur darurat dan tambahan dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi apabila status fisik seperti adanya pasien dengan sistemik yang parah, kemudian membutuhkan suatu prosedur darurat, maka dapat kita tuliskan dengan kelas 5E. Selanjutnya, yaitu terkait dengan premedication. Tujuan dari premedication ini, yang pertama mengurangi kecemasan dari pasien yang akan melakukan suatu operasi, mengurangi rasa nyeri selama operasi, mengurangi kebutuhan obat-obat anestetik yang akan dipergunakan, kemudian mengurangi adanya sekresi saluran pernafasan, kemudian mengurangi adanya kejadian mual muntah setelah dilakukannya operasi, kemudian membantu pengosongan lambung, seperti tadi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aspirasi, kemudian mencegah terjadinya refleks yang tidak diinginkan. Sebenarnya pada beberapa studi ditemukan bahwa rasa cemas pasien itu jauh lebih berkurang apabila seorang dokter melakukan suatu kunjungan sebelum dilakukan operasi pada pasien itu, dibanding dengan pemberian obat sedatif. Namun untuk sampai saat ini masih ada standar prosedur untuk pemberian suatu premedikasi untuk tujuan-tujuan yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian untuk pemberian premedikasi ini jarang diberikan sebelum pasien ke ruang operasi. Jadi untuk saat ini, untuk pasien dewasa terutama, pemberian premedikasi ini diberikan pada saat pasien sudah berada di ruang operasi. Kemudian untuk anak-anak usia 2-10 tahun, premedikasi ini dapat diberikan pada ruang preoperatif, di mana hal ini juga untuk dapat menghindari atau mengurangi rasa cemas pasien anak-anak yang akan berpisah dari orang tuanya. Kemudian secara umum premedikasi yang dapat diberikan yaitu berupa midazolam, baik secara IV ataupun oral. Untuk orang dewasa, midazolam ini dapat diberikan dosis 2-3 mg secara IV. Kemudian untuk operasi jangka panjang dapat diberikan opioid dengan dosis rendah.
Kemudian pasien dengan manipulasi pada jalan pernafasan dapat kita berikan obat antikolinergik yang berfungsi untuk menurunkan hasil sekresi pada jalur pernafasan. Terakhir yaitu tentang dokumentasi. Dokumentasi ini penting kita lakukan pada saat kita melakukan suatu preoperatif medicine. Biasanya dokumentasi ini sudah ada di dalam rekam medis pasien yang berisi riwayat pasien, riwayat anestesi, pengobatan saat pasien berada di rumah sakit sebelum menjalani operasi, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian status fisik asa pasien, hasil laboratorium, hasil radiografi, dan rekomendasi dari berbagai konsulen yang menangani pasien tersebut. Ini adalah contoh dokumentasi preoperatif anestesi. Kemudian terdapat adanya beberapa catatan yang berisi rencana anestesi, termasuk kita membutuhkan inform konsen dari pasien ataupun wali pasien. Di sini kita bisa memberikan tanda tangan pada pasien. Kemudian dapat juga pada lembar ini ditemukan rencana anestesi apa yang akan dipergunakan, kemudian teknik-teknik apa yang akan dipergunakan. Baik, sekian presentasi saya terkait dengan preoperatif medicine. Terima kasih.